Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada kesempatan ini di video ini mari bersama-sama kita menyimak penjelasan langsung dari Al-Habib Muhammad Rizik Syihab tentang penyebutan atau istilah kafir terhadap orang-orang di luar Islam atau non-Muslim. Baik teman-teman, mari langsung saja kita simak videonya. Yang di luar sana semua rame-rame kita sembah Allah, tapi besok kita rame-rame sembah Lat wal Uzza. Hari ini sembah Allah, besok sembah berhala, lusa sembah Allah, hari berikutnya sembah berhala. Jadi kita nggak ribut lagi, kita sama-sama mengakui Tuhan kita masing-masing. Ini ditawarkan kepada Nabi ya ikhwan. Kali ini bukan Nabi lagi yang jawab, langsung Allah subhanahu wa ta'ala saudara mewahyukan kepada Nabi melalui proses pewahyuan lewat malaikat Jibril alaihissalam. Allah nyatakan kepada Nabi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allah lah yang langsung sampaikan, qul, katakan ya Muhammad, katakan wahai Rasul, wahai Nabi, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Allah yang suruh Nabi menyebut mereka kafir. Allah yang nyuruh Nabi menyebut mereka kafir. Enggak ada tuh Allah menyuruh Nabi Muhammad sampaikan kepada mereka, hei orang-orang non-Islam. Enggak ya kawan? Hei orang-orang kafir. Saya tidak keberatan dengan istilah non-Islam, bagus. Istilah ghairul muslimin silahkan pakai, tapi jangan kata kafirin dihapus. Nggak boleh saudara. Nah jadi kalau Allah sudah menyatakan ya ayyuhal kafirun, saudara, Allah memerintahkan kepada Nabi, katakan kepada mereka, hei orang-orang kafir. Maka istilah kafir abadan abada akan tetap ada sampai hari kiamat ya ikhwan. Tidak ada satu manusia pun yang boleh atau bisa menghapus istilah tersebut di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Jadi kita toleran memang diajarkan. Nggak boleh kita menghina agama lain, ya haram kita mengganggu ibadah umat lain saudara, tapi bukan berarti kemudian istilah kafir kita coret, istilah kafir kita hapus daripada sejarah kehidupan kita. Nggak boleh saudara. Kata kafir tetap kita gunakan, hanya kita menggunakannya bukan untuk nyela-nyela orang, bukan untuk menista-nista orang, tidak, sebagai satu mustalah agama, mustalahun diniyun, pakai saudara, sampaikan yang santun, sampaikan yang sopan. Saya pernah diundang dialog lintas agama, di hadapan saya ini hadir saudara puluhan pendeta, begitu juga rahib, saudara dari beberapa agama. Mereka tanya, Habib Rizik, kenapa sih kami disebut kafir? Kami ini merasa terhina disebut kafir. Kita jawab, kita sampaikan begini, kita bilang kafir itu istilah Quran, istilah kitab suci yang ditujukan kepada orang-orang yang hatinya masih tertutup, tidak mau menerima Islam. Jadi selama Anda tidak menerima Islam, maka Anda disebut golongan kafir. Nah manakala kami sebut kafir, kami bukan sedang menghina menista Anda. Anda harus pahami bahwa ini satu istilah yang memang digunakan di agama kami, sebagaimana di agama Anda juga ada istilah. Orang-orang Nasrani umpamanya kalau sebut orang Islam domba-domba yang tersesat, nggak apa-apa, silakan mereka istilahkan kita domba, itu urusan mereka, itu mustalah agama mereka saudara. Jangan langsung kita tuntut. Waktu itu disebut domba tersesat, ini penghinaan, tuntut ke pengadilan, perbuatan tidak menyenangkan, rusak kehidupan beragama di negeri kita saudara. Betul. Jangan, biar masing-masing agama punya istilahnya sendiri-sendiri yang disampaikan dalam acara-acara keagamaan mereka, kita tidak ikut campur. Saat mereka menyebut kita domba-domba yang tersesat, saudara, enggak, kita enggak tersinggung. Enggak, kita tahu kok bahwa kita orang beriman, mereka kafir, selesai. Nah begitu juga di agama lain ada. Orang Buddha bagaimana nyebut orang Islam yang belum yang nggak mau masuk agama Buddha. Orang Hindu bagaimana menyebut orang-orang Islam, ada istilahnya saudara. Orang Yahudi pun kalau nyebut orang Islam ini, bahkan bukan orang Islam aja, di luar Yahudi mereka sebut sebagai qayyum,
atau goyim, saudara. Apa itu goyim atau goyim? Makhluk yang lebih rendah dari binatang. Mereka sebut kita begitu dalam acara-acara keagamaan mereka, saudara. Itu urusan mereka. Nah, jadi jangan ada yang offside. Jangan umat agama lain mau ikut campur istilah-istilah yang berlaku dalam agama Islam. Kira-kira jelas tidak? Jadi kita sampaikan, enggak, mereka enggak tersinggung, mereka terima. Oh begitu, Habib ya, iya. Dan Anda pun kalau mau menyebut kami ini kafir menurut pandangan agama Anda, itu urusan Anda. Yang penting bagi kami, siapa yang tidak menerima Islam, dia kafir. Nah, kalau Anda enggak mau disebut kafir, ya masuk Islam. Nah, kami sebut Muslim atau kami sebut mukmin. Nah, jadi kita jawab aja, nggak usah mau jaga perasaan orang, istilah kita rubah-rubah, saudara. Jangan sekarang kenapa kita mesti repot jaga perasaan orang? Orang kafir banyak yang nggak jaga perasaan umat Islam kok. Nah, kira-kira jelas ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi toleran bukan berarti rubah-rubah istilah. Masya Allah. Baik, teman-teman semua, barusan kita sudah menyimak penjelasan yang disampaikan langsung oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab terkait atau tentang penyebutan istilah kafir terhadap orang-orang yang di luar Islam atau yang biasa kita sebut dengan non-Islam. Ataupun non muslim itu ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya, bahwa bukan kita ini selaku sebagai umat Islam itu bukan tidak toleransi kepada umat-umat yang lainnya. Bahkan dengan adanya penyebutan kafir itu adalah di dalam atau dalam internal kita sebagai umat muslim, dan itu sudah disampaikan tadi bahwa bukan bukan penghinaan ataupun lain sebagainya lah yang sering kita dengar dari orang-orang non muslim, teman-teman ya. Malahan itu bukan suatu penghinaan. Sebagaimana juga mereka menyebut kita sebagai Islam ini ya, contohnya agama Nasrani ataupun agama Kristen yang menyebut kita domba-domba tersesat. Ya, kita tidak tidak tersinggung ya, karena itu hak mereka, urusan mereka kan. Dan itu juga keyakinan mereka terhadap istilahnya masing-masing. Dan tidak hanya kita saja yang sebagai orang Islam yang memiliki istilah kafir, namun di luar sana di agama-agama yang lain juga memiliki istilah-istilah penyebutan terhadap kita sebagai seorang muslim, teman-teman ya. Jadi dari penjelasan dari Al-Habib Muhammad Rizik Syihab barusan itu sudah sangat jelas. Jadi bukan berarti kita menyebut kafir terhadap orang non-Islam itu bukan berarti itu sebagai penghinaan ataupun lain sebagainya. Namun itu suatu bentuk keyakinan kita sebagai seorang muslim yang dimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Kafirun. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah jelas, tidak perlu lagi ada yang tidak perlu lagi ada pertentangan atau perdebatan lagi. Ya, sebenarnya tidak masalah ya mau menyebut kita mau menyebut orang itu non muslim atau non Islam, tidak masalah, itu pendapat kita masing-masing ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan mungkin
hanya ini yang dapat saya sampaikan berdasarkan penjelasan dari Al-Habib Muhammad Rizik Syihab barusan, teman-teman. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport atau mendukung channel ini. Mudah-mudahan ya channel ini bisa berkembang lebih luas dan memberikan manfaat kepada semuanya. Baik teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.